karena kami adalah milik-Mu ya Allah. Sekalipun dunia berusaha untuk memberitahu kami hal yang sebaliknya, namun Engkau berulang-ulang mengingatkan kami bahwa kami milik-Mu. Tuhan, tolong kami untuk hidup sebagaimana seharusnya milik Allah. Biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang mencerminkan nama Tuhan. Seringkali kami merasa ini sesuatu yang sulit. Namun Tuhan ingatkan kami bahwa masalahnya bukan pada ajaran yang kami terima, tetapi pada bagaimana kami menghidupinya. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu berbicara pada kami, beri kami telinga dan hati seorang murid yang bukan hanya ingin mendengarkan, namun juga ingin mentaati. Biarlah kami boleh sama-sama belajar hari ini untuk bersama-sama hidup demi kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya, senang sekali bisa berada di sini bersama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ini jarang main ke daerah sini, Bapak Ibu Saudara ya. Daerah permainan saya itu Tangerang dan sekitarnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu saya main ke sini lumayan Bapak Ibu, muter 2 kali di jalan HR Rasuna Said ya. Muter 2 kali Bapak Ibu Saudara, bingung saya. Padahal Mbak Google udah ngasih tahu. Pas begitu nyampe sini Bapak Ibu Saudara, saya begitu nyampe di lokasi, udah sampai ke ruangan ini, saya duduk dengan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Gue parkir di mana tadi ya? Lupa gue. Bapak Ibu Saudara, mobil saya platnya genap begitu. Ini kan tanggal ganjil, jadi saya datang ke sini naik motor. Nah begitu saya naik turun lagi muter 2 kali Bapak Ibu Saudara, ujung sekali. Ini tempat parkir apa sarang tikus? Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mikir ini ntar semoga nanti ketemu ya Bapak Ibu Saudara ya, motor saya parkir di mana. Tapi Bapak Ibu Saudara, menarik sekali Bapak Ibu ya. Saya senang khotbah keliling karena selalu ada pengalaman baru yang membuat saya lebih banyak berserah, membuat saya lebih banyak belajar Bapak Ibu Saudara. Nama saya Jimmy Lukas Bapak Ibu Saudara, Jimmy Lukas Senjaya. Saya lahir besar di Bandung, jadi itu sebabnya ada nama Senjayanya begitu Bapak Ibu ya. Dan saya sudah berkeluarga, istri saya 1, anak saya 2. Saya tinggal di daerah Metro Permata. Kalau Metro Permata mungkin gak terlalu umum Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu senang ke daerah Tangerang, ada daerah Green Lake itu namanya Bapak Ibu Saudara. Sebelum Green Lake itu ada Metro Permata. Saya kurang lebih tinggal di sana Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya bisa dihubungi di akun IG Sosei Dojo Bapak Ibu Saudara. Karena Sosei Dojo, karena saya bukan cuma pendeta, kebetulan saya adalah coach profesional Bapak Ibu Saudara. Saya membidani masalah life coach, khususnya Bapak Ibu Saudara holistic life coach. Jadi saya membantu orang yang langsung untuk bisa langsing. If you know what I mean Bapak Ibu Saudara. Pokoknya kalau sudah langsung kita langsingin Bapak Ibu Saudara. Begitu. Jadi saya menggunakan metode HEATS, Healthy Eating Everyday, dan weight management. Nah, untuk weight management saya bukan hanya bantu bagaimana cara makan, tapi juga dengan Muay Thai begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebabnya saya punya site namanya Sosei Dojo. Oke Bapak Ibu Saudara, itu aja sedikit tentang saya. Kita bisa kontak lebih jauh nanti ya Bapak Ibu ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat satu bagian firman Tuhan. Pertama-tama saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara lihat Filipi pasal yang ke-3 Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal yang ke-3 itu dulu yang kita lihat ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Filipi pasal 3 ayat 20. Dapat Bapak Ibu Saudara, kita udah lihat di sini ada. Bapak Ibu juga silakan lihat di Android sucinya Bapak Ibu. Filipi pasal 3 ayat 20 kita baca bersama-sama 3, 2, iya. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Seharusnya dibaca sampai titik Bapak Ibu ya. But it's okay. Bapak Ibu Saudara, seperti yang Bapak Ibu lihat, saya keturunan Tionghoa Bapak Ibu Saudara ya. Itu sebabnya namanya Senjaya Bapak Ibu Saudara, karena nama Senjaya itu kalau orang Sunda kudu nama Sanjaya begitu Bapak Ibu ya. Cuma kalau orang Tionghoa yang lahir besar di Bandung itu namanya jadi Senjaya. Kenapa Senjaya? Karena kata Sen itu transliterasi dari marga Sie begitu Bapak Ibu Saudara. Jadinya jadi Senjaya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar marga Ciawi, nah itu dari kata Cia begitu Bapak. Cia itu bahasa Hokkien untuk Sie Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, sebagai orang keturunan Tionghoa Bapak Ibu Saudara, saya besar di tengah-tengah iklim yang rasis Bapak Ibu. Sesuatu yang unavoidable buat negara ini. Saya hidup di tengah-tengah iklim yang
rasis. Dari kecil Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya lewat, saya tinggal di daerah, setelah saya keluar dari Bandung, saya tinggal di daerah Tegalalur, Bapak Ibu Saudara. Tahu Tegalalur di mana Bapak Ibu? Ya. Pokoknya Cengkareng ke sono Bapak Ibu, masih Indonesia lah begitu Bapak Ibu. Ya. Saya pernah ditilang di sini, pernah ditilang di Sarinah Bapak Ibu, ya karena saya masuk jalur mobil padahal saya bawa motor. Yang nilang saya polisi, dia nanya, kenapa kamu masuk jalur mobil? Aduh Pak, saya minta maaf, saya nggak tahu, saya baru pertama kali ke sini. Jujur memang baru pertama kali. Emang kamu dari mana? Saya dari Tegalalur. Tegalalur mana ya? Polisinya nggak tahu Bapak Ibu. Pokoknya masih Indonesia. Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di daerah itu, mayoritas penduduknya adalah orang Betawi. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, setiap hari, literally. Situ saya dengar dikatain orangnya Cina, bongkeng, makan babi sekaleng, nah habis buat tempeleng. Saya pikir saya itu lagi diketawain bapak saya, lagi dihina bapak saya, karena bapak saya namanya Ciabun Keng, Bapak Ibu Saudara. Nggak taunya nggak, itu memang biasa ya, permainan pantun lah begitu. Cina, bongkeng, makan babi sekaleng, nah habis buat tempeleng. Saban hari Bapak Ibu Saudara, saya dengerin yang kayak begitu. Dipalak tiap hari karena saya orang Tionghoa. Dipikirnya semua orang Tionghoa kaya begitu Bapak Ibu Saudara. Dia belum lihat yang jadi tukang beca. Saya sendiri pernah jadi pemulung begitu Bapak Ibu. Jadi ada banyak hal yang saya alami karena masalah ras. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah tambah usia, tambah kesini Bapak Ibu, saya mendapati bahwa sebetulnya isu rasialisme sekalipun salah ada benarnya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Rasialisme adalah paham yang berupaya untuk memecah belah persatuan dengan mengedepankan identitas unik setiap orang. Itu rasialisme. Jadi upaya untuk memecah belahnya salah, tetapi memang ada fakta bahwa perpecahan itu mungkin terjadi karena kita mengedepankan identitas yang unik. Nah ini yang memang ada, ini memang kenyataan yang ada di dalam diri kita. Dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan suku, warna kulit, agama. Kita dibedakan berdasarkan itu Bapak Ibu Saudara. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto ada semacam upaya peleburan Bapak Ibu. Itu sebabnya orang-orang Tionghoa tidak boleh lagi menggunakan nama 3 huruf Bapak Ibu Saudara, semuanya harus pakai nama bahasa Indonesia. Dari situlah baru muncul yang Ciawi, Wongso, Senjaya, muncul di situ Bapak Ibu Saudara. Nama saya sendiri jadi Cimiluka Senjaya Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Bapak Ibu, akhirnya ada upaya peleburan semacam itu. Tetapi Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, upaya peleburan itu ternyata tidak juga membawa hasil. Kenapa? Karena isu rasialis, isu SARA dengan gampang digoreng Bapak Ibu. Kenapa isu SARA gampang digoreng? Karena memang identitas setiap orang tidak bisa dilebur. Setiap orang pada dasarnya akan kembali pada identitasnya masing-masing. Karena identitas seseorang adalah jati diri orang itu. Identitas seseorang adalah hak asasi orang itu. Yang Tionghoa hidup sebagai suku Tionghoa. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ketika saya ketemu sama mahasiswa Cina yang sekolah di sini. Bapak Ibu Saudara, saya tanya sama dia, Bapak Ibu ya, Pangyo Tui Puci nih. Ni suo na wo se sei. Teman minta maaf, kalau saya ngomong bahasa Mandarin Bapak Ibu jangan heran karena banyak orang yang juga berjilbab bisa bahasa Mandarin sekarang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tanya sama dia, teman, menurutmu saya ini siapa? Wo se Zhongguo den hai se ini dan menurut kamu saya ini orang Indonesia atau orang Tionghoa, orang Cina? Dia bilang. Saya bilang begini, dia bilang, teman, kamu itu orang Indonesia. Kamu itu orang Indonesia. Kenapa begitu? Saya bilang, kakek saya datang dari Fujian. Dia bilang, tetap buat kami orang Cina, kamu orang Indonesia. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri, misalnya Bapak Ibu pergi ke Ujung Berung, Bapak Ibu pergi ke Makassar. Kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri, Bapak Ibu akan lihat bahwa sebetulnya misal Bapak Ibu pergi ke Singapura, Bapak Ibu pergi ke Taiwan, dia nggak peduli mengenai masalah warna kulit. Pokoknya your nationality berdasarkan paspor apa? Kalau nationality-nya adalah Cina, RRC yang antrinya di situ. Lu mau sipit, mau ngomong sama kayak mereka, sama juga lu mau warga negara Indonesia. Gitu Bapak Ibu Saudara. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman saya keturunan Tionghoa di tempat ini. Nggak bisa lu lahir gede di sini, KTP lu KTP sini, akte kelahiran lu akte kelahiran sini, lu mati di sini. Begitu lu warga negara Indonesia. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenyataan ini tidak memungkiri bahwa kami memang suku Tionghoa. Ada juga suku Batak, ada juga suku Jawa. Jawanya juga ada yang Jawa Barat. Jawa Barat ada yang Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah, yang Jawa Timur. Lu ngondi, cuan. Sing Jawa mesti ngerti kelanjutannya apa, ya. Cuan. Begitu, dan itu biasa ya, itu bahasa biasa begitu, bukan ngomong jorok juga itu Bapak Ibu Saudara ya.
Tapi kalau yang orang Jawa Tengah misalnya, sama-sama Jawa, harus gitu Mas. Bapak Ibu Saudara, saya pernah besar di Surabaya, Bapak pernah tinggal di Surabaya selama lebih kurang 1 tahun. Orang Surabaya itu Bapak Ibu Saudara orang yang sangat friendly. Ngomongnya itu Bapak Ibu Saudara, ngomong sama temen nih, woi mau kemana? Begitu kurang lebih Bapak Ibu Saudara, dan itu sopan. Ketemu sama orang Jawa Tengah, saya pernah dari Semarang lalu kemudian pergi ke satu kota, begitu jaraknya lebih kurang sekitar 2 jam perjalanan naik mobil Bapak Ibu Saudara, itu mereka sedang marah, bertengkar yang di dalam mobil itu. Orang Jawa Tengah, orang Semarang sedang bertengkar Bapak Ibu Saudara. Bertengkarnya gini, sing koyo ngono ya ora yo to. Lah aku ya marah aku ya ra suka. Tenanan iki. Itu lagi marah Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat ya, sebetulnya kita memang nggak bisa menghilangkan identitas kita, dan kita sejujurnya bangga dengan identitas kita. Orang Batak bangga dengan identitasnya sebagai orang Batak, orang Karo bangga dengan statusnya sebagai orang Karo, orang Bugis bangga dengan statusnya sebagai orang Bugis, sama seperti orang Tionghoa bangga dengan statusnya sebagai orang Tionghoa Bapak Ibu Saudara. Dan kita kemudian hidup sesuai dengan identitas itu Bapak Ibu, betul? Lucu sekali ketika mendengar orang Batak berusaha untuk ngomong Jawa Bapak Ibu Saudara. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Itu logat Batak kagak bisa hilang. Saya pernah diajak makan oleh seorang pengacara Bapak Ibu Saudara, di pengacara terkenal di Medan Bapak Ibu. Dia tanya saya, Koko mau makan apa Koko? Saya bilang, saya mau makan kue tiaw. Kan kalau kue tiaw Medan kan enak tuh Bapak Ibu Saudara. Saya mau makan kue tiaw. Oh, ikut abang dulu. Aku setir dulu ya. Begitu sampai Bapak Ibu Saudara, itu abang orang Batak asli Bapak Ibu Saudara. Ngomong bahasa Indonesia pun logat Batak nggak bisa hilang itu Bapak Ibu Saudara. Dia ngomong Hokkien Bapak Ibu Saudara. Kami, 5 Mi. Waduh, mau minum apa? Bapak Ibu Saudara, gua mabok. Karena saya keturunan Tionghoa yang suku Hokkien Bapak Ibu Saudara. Sukunya Hokkien. Gua aja kagak bisa ngomong Hokkien. Lah dia orang Batak ngomong Hokkien Bapak Ibu Saudara. Hokkien berasa Batak. Kita melebur, tetapi Bapak Ibu Saudara kita tidak pernah melupakan identitas kita. Bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam kekristenan, mau Batak, mau Sunda, mau Jawa, mau Tionghoa udah gak penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita mempunyai satu identitas yang sama. Kita warga negara kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli kamu orang Batak, kamu tetap orang Kristen. Nggak peduli kamu orang Sunda, kamu ya orang Kristen. Nggak peduli kamu orang Tionghoa, kamu ya orang Kristen. Nggak peduli kamu orang Bugis, ya kamu orang Kristen. Darah yang mengalir di tubuh kita Bapak Ibu Saudara bukan darah suku kita. Darah yang mengalir di tubuh kita adalah darah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang kemudian menurut Paulus yang seharusnya dipertahankan, ini yang menurut Paulus yang seharusnya ditekankan Bapak Ibu Saudara. Di negara ini kita berusaha untuk kemudian tampil identik. Yang Batak tampil identik dengan Batak, yang Tionghoa tampil identik dengan yang Tionghoa, which is okay for me. Tetapi di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara, sementara identitas suku itu hilang Bapak Ibu, seharusnya kita memang tampil identik sebagai warga negara kerajaan Allah, membedakan kita dari orang yang bukan warga negara kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu memperhatikan konteksnya Filipi pasal 3, Bapak Ibu akan melihat bahwa sebetulnya Paulus membedakan dengan jelas orang-orang yang menyembah Allah dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah. Orang-orang yang Tuhannya adalah perut mereka atau orang-orang yang Tuhannya adalah Yesus Kristus. Orang-orang yang kebanggaannya adalah aib mereka atau orang-orang yang kebanggaannya adalah sebuah transformasi ilahi ketika kita kembali kepada Allah. Nah, pemahaman ini Bapak Ibu Saudara seharusnya kemudian membedakan bagaimana kita menjalani hidup. Apa yang Paulus nasihatkan Bapak Ibu Saudara sebetulnya selaras dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Yohanes 17 ada ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dari doa Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara ada tiga fakta penting yang harus kita pegang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus menekankan bahwa identitas kita berbeda. Kita sama seperti Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia. Itu sebabnya dunia membenci kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu harus memahami begini, bahwa sebetulnya kekristenan bukan masalah agama. Karena Anda bisa menjadi Kristen tapi gaya hidup Anda kesetanan. Anda bisa jadi Kristen tetapi ketika ngomong tentang iman Anda bisa keseretan.
Betul Bapak Ibu Saudara? Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah masalah perubahan identitas. Perubahan itu terjadi ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah kelahiran yang substansial. Kenapa? Karena secara roh kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang kemudian menyatukan kita, bukan status Kristennya Bapak Ibu Saudara. Kalau status Kristen Bapak Ibu Saudara, ada Kristen HKBP, BNKP, GPIB, GKBJ. Betul Bapak Ibu Saudara? GBI, GPDI, GPPS. Bingung nggak Bapak Ibu? Bukan itu yang ngikat. Yang ngikat adalah kelahiran baru. Yang menjadikan kita saudara adalah kelahiran baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, mertua saya Bapak Ibu itu kecilnya Kristen, tapi karena menikah dengan suami yang non Kristen akhirnya jadi kesereten Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang mertua saya menderita sakitnya sederhana sakit GERD. Tapi kalau orang pernah ngalamin sakit GERD Bapak Ibu Saudara, ya laring-faring reflux itu asam lambung naik, Bapak Ibu akan kebingungan karena itu kayak nggak ada obat begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, padahal itu cuma sakit mah, tapi kayak nggak ada obat. Waduh, resah, gelisah, ketakutan begitu. Nah mertua saya jadi senang dengar lagu rohani, jadi senang dengar khotbah, jadi senang dengar acara di doa yang di RPK Bapak Ibu Saudara. Jadi senang yang gituan. Wah saya pikir puji Tuhan. Lalu kemudian saya ngomong sama mertua saya, Ma, hari Minggu Mama ikut aja sama istriku pergi ke gereja karena saya harus pelayanan nggak bisa nganterin. Mama ikut sama istriku aja ke gereja. Mertua saya malah bilang begini, aduh Jim, Mama kalau ke gereja ngantuk. Muka saya langsung berubah Bapak Ibu langsung. Saya langsung ngomong gini sama mertua saya, Mama ini kunci, ada berapa? Ada 3. Mama, kunci mana yang bisa ngebuka pintu kawat nyamuk? Dia tahu karena saya buka tutup pintu kawat nyamuk, itu kuncinya dia lihat gitu. Oh kunci yang itu. Nah Mama begini, Mama bisa nikmatin itu lagu rohani, didoain sama pendeta, dengar baca Alkitab luar biasa, dengerin khotbah yang bagus, ikut nyanyi-nyanyi lagu rohani. Tapi Mama gak akan mendapatkan apa-apa karena apa? Karena Mama tidak punya hak untuk menikmati itu. Kenapa tidak punya? Mama bukan warga negara kerajaan Allah. Halo? Bapak Ibu masuk rumah saya, ya kan? Di rumah saya ada madu. Bapak Ibu doyan madu. Itu memang madu buat kamu. Tapi kalau belum gua kasih makan, belum gua kasih buka, itu jarnya bagaimana? Mau main buka aja begitu? Teriakin maling mau. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ya Bapak Ibu harus izin dong sama yang punya. Tapi kalau anak saya perlu izin nggak? Papa minta dulu ya. Nggak ada, anak gua nggak pernah minta izin. Udah saya suruh, minta izin dulu. Nggak pernah Bapak Ibu Saudara. Punya bapaknya dibuka aja. Itu beda status tuh Bapak Ibu Saudara. Nah perbedaan status ini yang terjadi ketika kita klaim percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah perubahan status ini adalah perubahan yang mengubah kita secara internal, secara esensial. Ini yang menjadikan kita warga negara kerajaan Allah. Ini yang membuat kita dibenci oleh dunia ini. Nah itu yang pertama yang Yesus tekankan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam doa Yesus kita bisa melihat bahwa kita ada di dalam dunia. Nah ini problemnya Bapak Ibu Saudara. Setelah percaya pada Tuhan Yesus kita nggak langsung game over. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hari ini juga kita masih ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara masih harus kerja. Bapak Ibu Saudara masih harus ketemu customer. Bapak Ibu Saudara masih harus ketemu istri. Masih harus ketemu suami. Bapak Ibu Saudara masih harus melihat anak yang nyebelin. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara masih harus kemudian kebut-kebutan. Bapak Ibu Saudara kemudian mungkin juga masih harus diserempet oleh angkot Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu marah di jalan. Kayak gua tadi hampir diserempet angkot Bapak Ibu Saudara. Kita masih ada di dunia yang kayak begini Bapak Ibu Saudara. Kita masih ada di dalam dunia. Ini yang Yesus ingin beritahukan kepada kita. Fakta bahwa keluargaan kita dari surga tidak menyebabkan hidup kita terpisah dari dunia. Kita masih ada di dalam dunia dan dunia berusaha untuk mencemari kita. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Dunia berusaha mencemari kita. Saya nggak bilang semua yang di dunia ini jahat. Enggak Bapak Ibu Saudara. Betul kan? Dan Paulus juga nggak ngomong tentang itu masa pakai baju jahat. Masa pakai kacamata jahat, masa pakai sepatu jahat? Enggak. Yang jahat adalah filosofi yang ditanamkan, sebuah pemahaman gaya hidup yang berbeda dari kebenaran firman Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, kuduskan mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu ekstrim. Uloslah alat setan, dibakarin ulosnya. Enggak, ulos bukan alat setan, itu produk budaya, hormati. Yang alat setan itu dijidat elu. Iklim yang masuk, pemahaman yang masuk, sucikan dengan firman Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, di tingkat 3 di seminari saya belum punya pacar. Sementara teman-teman saya udah pada pacaran. Kakak tingkat saya nanya, Cik lu kenapa belum punya pacar? Lu kan gue liat ganteng juga. Gue bukan ganteng juga, kok memang ganteng.
Tapi kenapa lu belum punya pacar begitu? Saya bilang ya nggak tahu, udah gua obral, kagak ada yang mau. Lu kali terlalu milih. Gua gila milih. Emang lu kira jomblo enak? Pokoknya dulu mungkin gua milih, sekarang udah tingkat 3 kok. Siapa aja yang mau gua terima kok. Emang cewek yang lu mau kayak mana sih, Jim? Gua mau orang yang sederhana kok. Cewek yang gua mau ya tinggi dikit dari gua, memperbaiki keturunan. Tinggi dikit dari gua, bodinya begini kok, rambutnya panjang kok, hitam ikel kok. Lalu kemudian alis matanya jangan terlalu tipis, hidungnya mancung, bibirnya rada isi. Terus bentuk mukanya rada-rada buah pir dikit gitu kok. Itu kakak tingkat saya langsung iya. Jim, lu pergi ke rumahnya Koyok namanya, Yohanes ya. Pergi ke rumah Koyok. Terus ngapain kok? Lu nonton RCTI. Karena dulu cuma ada RCTI dan SCTV, Bapak Ibu Saudara. Terus gue ngeliat apaan kok? Ntar aja lu udah nonton, lu ngerti. Kami di asrama kalau bujangan nggak boleh nonton TV. Boleh nonton TV kalau ke rumah mahasiswa yang sudah menikah, dan yang menikah tidak boleh tinggal di asrama. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi saya keluar ke rumah kakak tingkat yang sudah menikah itu, duduklah nonton TV Bapak Ibu Saudara. Begitu nonton TV muncul iklan Sunsilk. Begitu itu iklan Sunsilk muncul, gua langsung ngerti kenapa gua disuruh nonton. Bapak Ibu ngerti nggak? Ternyata yang saya pahami tentang cantik adalah apa yang dunia ini katakan tentang cantik. Yang cantik itu model iklan gadis Sunsilk. Lu nggak tahu Mona Lisa dulu. Menurut versinya orang Italia ke sebelah sono, Bapak Ibu Saudara, cewek cantik itu yang gemuk, bukan yang langsing. Yang langsing tidak cantik, yang gemuk itu yang semohok. Bapak Ibu Saudara, konsep itu kemudian ditanamkan ke saya, sehingga kemudian yang saya cari adalah penampilan luar, bukan apa yang dilihat di dalam hati. Sementara Alkitab mengajarkan dengan cara yang berbeda. Nah ini Bapak Ibu Saudara, paham seperti ini yang harus kita waspadai. Hati-hati soal ini Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan apa yang dunia ini katakan. Kalau dia bertentangan dengan firman Allah, berarti dia berusaha untuk mencemari hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, baca, renungkan, lakukan firman Allah. Baca, renungkan, lakukan firman Allah. Dari situ kita tahu bagaimana kita harus jalani hidup di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dari doa Yesus Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa kita bukan hanya berada di dalam dunia, namun kita juga memang diutus ke dalam dunia. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau dari doa Yesus, identitas kita berbeda, tapi kita ada di dalam dunia. Kita bukan hanya ada di dalam dunia, kita memang diutus ke dalam dunia. Kita diutus ke dalam dunia sama seperti Yesus diutus ke dalam dunia. Jadi jika Yesus diutus untuk menyelamatkan dunia dengan cara naik ke atas kayu salib, maka kita diutus untuk menyelamatkan dunia dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau Yesus diutus untuk memulihkan hubungan manusia berdosa dengan Allah, kita diutus untuk memulihkan hubungan satu dengan yang lain dan satu dengan Allah. Kalau Yesus diutus untuk kemudian mengajarkan nilai-nilai Kerajaan Allah, kita diutus untuk menghidupi nilai-nilai Kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, nggak bisa cara hidup kita sama dengan cara hidup orang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan Matius pasal 5 Bapak Ibu Saudara, mengenai pengampunan. Yesus berkata apa? Kalau lu mengasihi saudara seiman lu, apa bedanya lu dengan orang lain? Karena rampok aja juga mengasihi saudaranya dia. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Yesus kemudian berkata apa? Anda kau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, standar hidup kita harus berbeda dari standar hidup dunia ini. Harus berbeda. Nah kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, lalu kemudian cara Bapak Ibu Saudara bekerja, cara Bapak Ibu Saudara berinteraksi, cara Bapak Ibu Saudara bicara sama seperti orang lain, bagaimana saya tahu Anda Kristen atau bukan Kristen? Bapak Ibu, pada waktu Ibu Bes kasih saya alamat, jujur saya mikir Telkomsel itu Grapari. Serius? Tahu Grapari? Yang gua masuk tuh counter Grapari. Jadi saya pikir, udahlah tenang-tenang aja lah, cuma ke Grapari doang. Pas begitu nyampe sini, saya ngeliat tempat parkirnya aja. Ini karyawan berapa banyak? Saya baru ini ngeliat motor kayak pepes Bapak Ibu Saudara. Rapet begitu. Saya dapetnya ujung banget Bapak Ibu Saudara. Waduh, saya bilang kalau dalam hati kalau nggak pakai ganjil genap, gue mendingan bawa mobil, ketahuan parkirnya lebih nyaman. Ini pulang aja gue lupa, gue taruh di mana tuh motor. Saking banyaknya, pas begitu. Tapi udah keluar kan ya ke tempat itu, keluar dari tempat parkir, naik lift Bapak Ibu Saudara. Wah, sepi ya. Oh mungkin ini para pengunjung doang kali, mungkin ini seluruh blok ini ada kantor apa, parkirnya sama-sama di Telkom Amal.
mengamalkan tempat parkirnya. Mungkin begitu saya pikir. Begitu naik ke atas, nyampe di lantai 1, Bapak Ibu Saudara, baru saya tahu, wih, banyaknya minta ampun tuh karyawan. Masuk lift aja kita rebutan. Terus dari mana saya tahu yang ini Kristen atau yang itu bukan Kristen? Saya tahu yang itu 3 Kristen, karena udah pernah lihat sebelumnya. Tapi kamu kayaknya juga lupa ya, saya pendetanya bukan. Nggak, memang pendeta yang jenggotan dan ganteng baru saya. Saya ditanya sama murid saya, Sensei, kenapa Sensei pasang jenggot? Karena saya bisa. Coba lu lihat orang Tionghoa lain kalau pasang jenggotnya cuma 3 dipanjangin Bapak Ibu Saudara. Ada lagi jenggot yang kumpulnya di tai lalat. Jadi saya bilang karena gua bisa, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, gimana kita ngebedain? Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara lagi jualan bakmi, begitu Bapak Ibu Saudara ya, lagi jualan bakmi, yang jualan bakmi mukanya, Bapak Ibu Saudara, itu bisa tebak dia Kristen atau bukan Kristen? Saya suka makan bakmi di Telukung, Bapak Ibu Saudara. Begitu nyampe, itu saya kira spanduknya tulisan, bakmi khusus hanya dijual untuk orang ganteng, orang jelek jangan beli. Iya loh, pasang spanduk begitu. Jadi saya tetap beli karena saya orang ganteng. Orang jelek juga kalau udah ngeliat begitu tetap beli karena dia merasa ganteng. Kalau dia pergi berarti dia jelek, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia beli, Bapak Ibu Saudara, itu yang jualan bakmi langsung bilang, halo ganteng, si ganteng. Dalam hati saya ini bener-bener hebat marketingnya nih. Tapi dia begitu ramah sehingga saya nggak pusing dia Kristen atau nggak Kristen. Bapak Ibu Saudara, saya kan kena GERD ya. Jadi saya bisa cerita banyak tentang GERD. Waktu saya kena GERD, saya nggak ngerti itu GERD. Karena saya ngerasa seperti orang kena serangan jantung, dada saya seperti ditekan keras begitu Bapak Ibu Saudara. Dan saya bertahan 16 jam nggak mati-mati. Jadi saya pergi ke dokter bilang, lu kena serangan jantung. Tapi sakit kayak gini 16 jam gua nggak mati-mati. Gua curiga kayaknya gua bukan kena jantung. Saya pergi ke dokter yang lain Bapak Ibu Saudara, berobatnya mau goceng, beli obatnya mau tiaukwa. Beli obatnya 250.000, berobatnya 250.000, beli obatnya setengah resep 2,5 juta. Begitu saya pelajari itu obat apa? Obat penenang semua, tidur pules Bapak Ibu Saudara. Emang gua gila? Akhirnya saya cari alternatif lah, pergi cari Shinsei. Nah Shinsei Bapak Ibu Saudara, itu Shinsei selalu dia berusaha, dia selalu berpikir begini, mind and body. Jadi if there is something wrong with your body, maybe there is something wrong with your mind. Jadi dia selalu tanya, kamu gimana? Satu kalimat dia bilang begini, kamu itu ada beban apa? Saya bilang saya nggak ada beban apa-apa, santai-santai aja. Nggak mungkin lah. Emang kamu kerjanya apa sih? Oh saya pendeta. Oh kamu Kristen? Iya saya Kristen. Kamu Kristen? Iya saya Kristen. Bener kamu Kristen? Iya saya Kristen. Emang kenapa? Shinsei, saya bilang begitu. Shinsei bilang begini, gua ngeliat muka lu penuh beban. Kalau semua orang Kristen kayak lu, gua mendingan gak usah jadi Kristen. Bapak Ibu Saudara, kemudian tiba-tiba saya menyadari bahwa sebetulnya cara saya melihat dunia, cara saya menghidupi hidup saya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau saya adalah anak Allah, maka saya dipanggil untuk menghidupi hidup saya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya dipanggil untuk mengampuni, saya dipanggil untuk berbagi, saya dipanggil untuk mengasihi, saya dipanggil untuk menolong orang lain, saya dipanggil untuk hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan itu harus terlihat sekalipun saya tidak bicara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang sama jemaat yang pernah saya layani, lu gak usah mikir yang tinggi-tinggi jadi Kristen, tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih, setannya kabur, setannya keluar, orang lumpuh berjalan, lu gak usah mikir yang itu. Kalau hidup kita tidak bisa lebih baik daripada orang Konghucu, gak bisa lebih baik daripada ateis, lebih baik gak usah ngaku Kristen. Karena yang ateis aja hidupnya bisa lebih baik dari kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nah, saya nggak akan ngajarin Bapak Ibu Saudara secara spesifik bagaimana harus hidup sebagai orang Kristen. Orang Kristen jadi boleh gak ngerokok? Orang Kristen jadi boleh gak nonton bokep? Lu nggak usah gua tanyain dulu, nggak usah jawab tanya-tanya yang begituan. Kita punya hati nurani, setuju gak Bapak Ibu Saudara? Kita tahu mana benar mana salah. Kita juga bukan orang yang buta huruf, nggak bisa baca Alkitab. Kita bukan orang-orang yang harus diajari tetek bengek kecil seperti itu. Saya tantang Bapak Ibu Saudara, yuk bersama-sama kembali baca Alkitab lagi, belajar lagi, lalu cuma kemudian terapkan prinsip-prinsip sederhana setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap hari mungkin sulit bagi kita untuk mati di atas kayu salib buat orang lain, mungkin sulit bagi kita untuk berbagi buat orang lain, tapi Bapak Ibu Saudara belajar dari perkara yang paling kecil. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan kisah tentang di awal abad 19 Bapak Ibu Saudara.
Ada seorang reporter, seorang fotografer tanpa sengaja tiba-tiba foto ada bayangan, dia foto cepet. Begitu fotonya dicuci, dia kaget Bapak Ibu Saudara, karena itu ternyata foto segerombolan serigala, tapi ada anak kecil di situ. Itu anak kecil lari kayak serigala Bapak Ibu Saudara. Begitu foto itu terblow up Bapak Ibu Saudara, langsung kerajaan-kerajaan kecil di India itu cari itu anak di mana. Satu raja akhirnya dapat itu anak Bapak Ibu Saudara. Itu anak begitu dapat Bapak Ibu Saudara, itu anak dimandiin, dikasih baju pangeran, dan raja memberikan pengumuman bahwa dia mengangkat anak baru, anak angkat seorang pangeran, disebut pangeran serigala Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kemudian untuk meresmikan itu diadakan pesta makan besar-besaran Bapak Ibu Saudara, tamu-tamu kerajaan diundang, dan ketika para tamu berdatangan, ketika raja akan memperkenalkan si pangeran serigala Bapak Ibu Saudara, pangeran serigala hilang entah kemana. Cari keliling-keliling semua ajudan cari Bapak Ibu Saudara. Ketika ketemu itu pangeran lagi jongkok di kolong meja ngambilin daging makan. Itu raja langsung bubarin pestanya. Dia panggil anak itu, dia bawa ke ruang makan, lalu kemudian dia taruh steak, pisau, garpu. Lalu dia bilang begini, anakku, dulu kau seekor serigala, tapi sejak kau masuk ke dalam pangkuanku, aku menganggapmu anakku. Kamu adalah anak raja. Nah, ini pisau. Nah, ini garpu. Begini cara kita makan daging. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin dulu anak serigala, tapi ketika Yesus menyelamatkan kita, kita adalah warga kerajaan Allah. Mari kita mulai hidup sebagaimana layaknya anak-anak Allah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau pemahaman kami, kalau cara kami menghidupi kekristenan kami tidak sempurna. Jujur Tuhan, di tengah-tengah upaya dunia mencemari kami, sulit bagi kami untuk menghidupi kekristenan kami dengan benar. Beberapa dari kami diharuskan entertain, beberapa dari kami diharuskan untuk diperhadapkan pada kemungkinan-kemungkinan menyogok. Sulit bagi kami Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Kompromi-kompromi yang harus kami lakukan demi persahabatan, kompromi-kompromi yang kami lakukan demi pertemanan, hawa nafsu kami yang menggelegar, berusaha untuk menemukan kebahagiaan kami. Semuanya seolah-olah berlomba untuk tampil ke permukaan menjadi gaya hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Di dalam ruangan ini tidak ada yang sempurna, hamba-Mu juga tidak. Itu sebabnya kami bersama-sama bersimpuh di hadapan Allah, memohon belas kasihan, memohon pengampunan. Tuhan, kasihani kami. Mulai hari ini kami mau belajar bagaimana menghidupi kekristenan kami. Mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Kami mau menjadi diri kami, identitas kami yang sesungguhnya. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bisa terang doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Biar kiranya apa yang kami berikan ini menjadi bukti kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat
ada Pak ini sebagai pembicara, kami silakan untuk maju ke depan. Terima kasih banyak.